persiapan kita menyanyi bersama-sama. Puluhan ribu jemaat dari 1079 jemaat di 149 wilayah yang datang dari 7 kabupaten kota se-Sulawesi Utara, mengikuti ibadah syukur HUT ke-194 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Tanah Minahasa, Kamis, 12 Juni 2025. Ibadah syukur berlangsung di lapangan kantor Bupati Minahasa Utara, Minut, dan dipimpin oleh PLT Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode, BPMS, Gemim, Pendeta Jani Rende. Dalam ibadah syukur tersebut dihadiri mitra Gemim dari luar negeri, Seed Company dan Dallas International University Amerika Serikat. Badan Pekerja Majelis Sinode, BPMS, Gemim, Komisi Pelayanan Kategorial BIPRA, Bapak Ibu Pemuda Remaja Anak Sekolah Minggu, Sinode, Ketua Kelompok Pelayanan Lansia Sinode, Penasehat BPMS, Pengurus Yayasan AZR Wenas, Pengurus Yayasan Medika, KPPS, Koordinator Bidang, Rektor UKIT, Humas, Kepala PPWG, Pengurus Pelayanan Doa dan Penginjilan Rayon, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Wilayah, Komisi Pendidikan Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Diaken, Penatua, Guru Agama, Pendeta Jemaat, Komisi Pelayanan Doa Penginjilan Jemaat, Komisi Pendidikan Jemaat, Panitia Pelaksana, dan undangan lainnya, pemerintah dan Forkopimda. Berlangsung seremoni pemasangan lilin di angka 194 oleh Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkai, PLT Ketua BPMS, Pendeta Jani Rende, dan Sekretaris BPMS, Pendeta Evert Tangel. Dalam ibadah syukur HUT ke-194 PIPK, juga penyerahan dari Komisi Musik Gereja Sinode Gemim, 140 lagu dalam buku NNBT 2. Proses ini berlangsung selama 10 tahun dibuat, kelola sehingga menjadi satu buku. Ada beberapa lagu dinyanyikan untuk perkenalan. Dalam buku NNBT 2 ini, berisi gabungan NNBT 1 yang terbit sejak tahun 2012 sejumlah 50 lagu, dan NNBT 2 ada 140 lagu. Sehingga dalam satu buku ada 190 lagu karya komponis dari Gemim. Diserahkan oleh Pendeta Yunisar, selaku Ketua Komisi Musik Gerejawi bersama tim, kepada Sekretaris BPMS Gemim, Pendeta Evert Tangel, disaksikan BPMS. Pendeta Jani mengambil pembacaan Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 3, ayat 22 hingga 36. PLT Ketua BPMS Gemim dan jajaran bersukacita, dan senang ribuan warga Gemim beribadah syukur HUT ke-194 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di lapangan kantor Bupati Minut. Di awal khotbahnya, Pendeta Jani mengibaratkan Gemim sebuah kapal yang berlayar di tengah gelombang dan badai, namun mampu melayarkan kapal Gemim arungi lautan samudera penuh badai dan gelombang. Karena Yesus Kristus Kepala Gereja, ini buktikan warga Gemim sudah dewasa, tidak bisa digoyang dengan berita hoax, berita yang mengada-ada, kita tetap bersatu dan menyatu sebagai warga Gemim, kedepankan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, kata Pendeta Jani Rende. Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dikedepankan warga Gemim, sehingga menyatukannya dengan jemaat serta BPMS Gemim, berada dalam kamar kemudi kamar kapal Gemim. Apa yang dijalani dan dilalui Gemim saat ini buat bangga dan bahagia. Apalagi Ketua BPMS Pendeta Heinarina senang dengar Gemim sampai saat ini mampu berlayar di tengah badai dan gelombang. Ada beberapa kegiatan sinodel berlangsung baik, aman terkendali. Terkait dengan tema dalam ibadah syukur HUT ke-194 PI dan PK, yaitu dia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ini sebagaimana yang tercantum dalam pembacaan Alkitab Injil Yohanes pasal 3, ayat 22 hingga 36. Menurutnya, refleksi terkait penginjilan Gemim dan pendidikan yang sudah berusia ke-194, semata-mata karena karunia dari Tuhan. Mulai dari para misionaris hingga BPMS Gemim dan pelayanan khusus, adalah alat Tuhan yang dipakai untuk menjalankan misi beritakan Injil ke seluruh ujung bumi. Dan satu hal yang perlu diingat dalam perayaan ini, memberikan penghargaan setingginya dan menghormati setulusnya ke para misionaris yang pertama datang ke Tanah Minahasa. Mereka itu meninggalkan segala kemewahan hidup di negaranya yang maju, bersedia datang mewartakan Injil kepada suku di Tanah Minahasa yang belum kenal Injil, jelas Pendeta Jani Rende. Perayaan ini bukan untuk peringati pribadi dari misionaris, karena Gemim tidak mengkhususkan pribadi dan lembaga, melainkan beri penghargaan dan tempat luar biasa ke misionaris. Mereka korbankan tenaga waktu pikiran, bahkan materi, mereka datang menginjil bukan tangan kosong, hingga korban perasaan, kata dia. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkai, sampaikan pesan Gubernur Sulut, agar Gemim berkembang lebih maju dan bermanfaat bagi jemaat, tetapi juga bagi masyarakat. Termasuk dalam memajukan meningkatkan pendidikan di Sulut, dan Gemim telah berperan penting, dan itu tetap terapkan bahkan ditingkatkan menjadi garam dan terang bagi bangsa dan negara, kata Wagub Victor Mailangkai. Secara khusus ia menyampaikan selamat HUT ke-194 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Tanah Minahasa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.